Udah di depan rumah. Udah di depan rumah. Assalamualaikum. Pupus ngapain di kamar? Lemah. Tutup pintu dulu. Allahu Akbar. Ngapain di kamar? Ngapain kamu di kamar? Ya, kita sekarang lihat seberapa hasil puntung yang saya dapatkan malam ini. Oke, kita lihat seberapa puntung yang saya dapatkan. Lumayan banyak. Bisa buat 2 hari lah. Kan nanti dilinting ulang pakai kertas, dibongkar lagi, linting ulang pakai kertas. Ini lagi. Alhamdulillah. Masih banyak. Masih banyak, bro. Sekarang ininya nih, serbuknya nih. Oke. Ya lumayan buat 2 hari ini, 2 hari 3 hari. Untung sebanyak ini, malam ini bisa buat 2 hari 3 hari. Jadi kalau tengah malam saya nggak, selama 2 hari atau 3 hari saya nggak keluar untuk mulung puntung. Paling pagi doang sampai malam, sampai sore. Mulungnya mulung rongsok ya, mulung gelas atau botol air mineral. Tapi kalau untuk puntung kayaknya cukup sampai 3 hari. Tuh. Alhamdulillah. Hidup gak sih? Oke. Ya, malam ini sekarang mau mulung puntung buat kebutuhan. Saya merokok buat pribadi. Ya, sore sudah mulung barang bekas buat makan. Nah, kalau sekarang mulung puntung buat saya merokok. Terserah penonton siapapun, kalau mau menilai video saya ini seperti apa, terserah. Mau menghujat, menghina atau apapun, terserah. Yang jelas saya tidak merugikan siapapun, saya tidak membebani siapapun untuk urusan makan saya dan urusan merokok saya. Oke, dilanjut. Kenapa mah? Mau mulung dulu, maksain. Kalau nggak gitu gimana Pran mau bisa ngerokok? Mau mulung dulu. Buka pintu bentar. Jangan dikunci pintunya ya. Mau mulung ngerokok. Mau mulung ngerokok, mau mulung puntung buat ngerokok. Mulung. Mana sih? Apa sih? Kamu mulung muntung. Mulung. Iya, apaan sih terang? Mau mulung puntung, orang kok center. Kan gue pada masuk dari kamar. Awas, pupus mau ngapain? Oke, nanti dilanjut kok dah. Aduh. Udah keluar semua nih kucing. Ntar dilanjut, udah sampai sana ya. Tuh, udah sampai sana, dilanjut ya. Ya, dalam pencarian puntung. Yang penting bisa ngebul. Toh bukan bekas dari mulut orang. Mulung puntung nanti dibongkar lagi, dilinting ulang pakai kertas. Nggak langsung diisep puntungnya, nggak, dibongkar lagi, terusnya dilinting ulang. Ini dapat nih satu, dapat satu ya. Nanti dibongkar lagi.
Mas, belum tidur? Sini sedikit untungnya, kebanyakan kalau di jalan nanti baru banyak untungnya. Ini dapat lagi, ini dia. Ada lagi, ini dia. Ini bukan, ya ini mah itunya doang. Aduh, durasi mungkin panjang ya, nggak apa-apa kan, yang penting biar kalian tahu aja. Untuk memenuhi kebutuhan saya makan, saya mulung sore ya atau pagi, saya keluarnya saya mulung barang rongsokan, khususnya botol dan gelas air mineral. Itu untuk kebutuhan makan. Ya alhamdulillah bisa sehari sekali makan. Nah untuk kebutuhan saya ngerokok, saya mulung puntung itu, tapi nggak langsung diisep, dibongkar lagi, dilinting ulang gitu. Nah ini ada lagi panjang nih, alhamdulillah ini panjang. Ini ada lagi 2. Kalau hasil gambar gak bagus mohon dimaklum ya, kalau hasil gambar gak bagus mohon dimaklum, karena kamera saya kamera murahan ya, pakai kamera action yang murahan banget, yang cuma harga 100-an. Tapi saya tetap alhamdulillah, saya bersyukur masih punya, dibandingkan kalau nggak punya sama sekali kan. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan hari ini banyak lah dapat puntungnya. Kalau hari ini banyak dapat puntungnya, bisa buat 2 hari. Saya sakit juga, kalau sakit harus tetap keluar mulung barang rongsok. Nggak mulung ya nggak makan. Terusnya juga dengan puntung kayak begini, mulung puntung, nggak keluar ya nggak ngerokok. Jadi walaupun sakit tetap ya harus keluar, karena hari ini dapat ya hari ini habis ya kan. Dah sering saya kasih tahu, hasil kalau mulung barang rongsok, khususnya botol air mineral atau gelas air mineral, itu antara 10.000 sampai 15.000 rupiah aja, berarti hanya cukup makan sekali. Tapi tetap alhamdulillah daripada nggak makan ya kan. Caranya gimana ya, kalau sakit, walaupun sakit kayak apa harus tetap keluar, kalau enggak ya nggak makan. Begitu juga kalau pengen ngerokok, harus keluar walaupun sakit. Jadi saya punya 2 periode, pagi atau sore saya keluar untuk mulung barang rongsok, itu buat kebutuhan makan. Malam sampai sepenuhnya kantong, itu untuk kebutuhan saya ngerokok. Intinya sekali lagi, nggak keluar ya nggak makan, nggak keluar ya nggak ngebul, itu aja intinya. Durasi kalau panjang ya maklum aja ya kan, namanya juga mulung. Oke, di cut dulu deh, karena sini sedikit di jalan raya baru banyak ya. Orang udah mau sampai jalan raya, mudah-mudahan dapatnya banyak untungnya.
Nah, ini dapat lagi, ada lagi, alhamdulillah. Ini lumayan agak panjang untungnya. Intinya yang penting saya nggak merugikan orang lain, nggak minta beliin rokok sama orang lain, makan pun gitu saya nggak minta sama siapa-siapa. Nah, mulung nih dia nih kayak begini nih, kertas gelas mineral. Kalau sepagi atau sore saya keluar, itu untuk mulung botol air mineral atau gelas air mineral. Kalau dapat sekarung ya alhamdulillah bisa 15.000 hasilnya kalau dijual lagi. Kalau dijual bisa buat makan sehari sekali, alhamdulillah. Saya mah nggak ngeluh kalau ada hater atau penjahat penyakit hati yang ngatain saya banyak ngeluh. Ya memang mereka dasarnya udah punya penyakit hati yang udah akut, itu aja. Saya senang dihujat, saya susah dihujat juga. Saya minta tolong, minta bantuan orang, dihujat juga. Maunya apa gitu loh para hater. Ya tinggal itunya, biasanya coba menghujat aja, sok memperbaiki saya, sok mengkritik saya, padahal mereka sendiri aja hidupnya nggak bener, belum tentu bener. Nyatanya berbangga banget. Mereka ada salah satu ya yang bangga banget makan riba, hidup dengan cara riba, bangga banget ya. Bisa beli mobil dengan kredit, bangga banget, padahal itu kan riba. Dengan kayak saya, halal, nggak riba, nggak nyusahin orang, nggak ngerugin orang, dan saya nggak mau usil sama orang bikin konten apa kek, ya kan? Bikin konten apa kek, saya nggak pernah usil. Dia mau konten bohong melulu kek kontennya, mau bikin konten prank kebohongan mulu kek, saya nggak usil. Kalau saya ya, tapi kenapa mereka ya hater saya itu usil banget sama saya? Bodoh amat lah, yang penting gue nggak ngerugiin. Belum nutup bang. ngonten oh lagi nyantai. Ngonten bang, tumben belum nutup. Tuh merosot kan. Gengsi, ngapain gengsi? Selama yang dijalanin itu halal, tidak merugikan orang lain, ngapain harus gengsi? Gue mulung puntung kek, mulung barang rongsok kek, ngapain gengsi? Harusnya yang malu itu kalau para hater yang bisanya cuma menghujat, ngelihat orang senang dihujat, ngelihat orang susah dihujat. Harusnya mereka yang kayak orang-orang yang kayak gitulah yang malu. Ngelihat orang butuh bantuan dihujat, kayak nggak ada kerjaan lain ya kan, bisanya cuma menghujat, sok mengkritik, padahal hidupnya dia sendiri nggak benar, belum tentu benar hidupnya. Ini kayak saya, apa adanya, nggak gengsi. Selama itu halal yang saya jalanin, selama itu nggak merugikan orang lain, nggak ngerampok, nggak nodong, nggak nyolong ya, bodoh amat, jalanin terus. Nggak mulung ya nggak makan, nggak mulung puntung, nggak ngerokok, nggak apa-apa. Yang penting kan halal, tidak merugikan siapa-siapa. Walaupun bisa makan cuma sehari sekali, kan yang penting kan halal. Dengan cara mulung dapat terus. Ini udah di jalan raya ya,
Dapat lagi itu dari jalan raya ya. Tuh, dari jalan raya. Ini agak banyak dapatnya. Dan kalau di jalan raya puntung-puntung panjang-panjang masih. Alhamdulillah. Pokoknya hampir setiap hari ya pekerjaan saya, biar kalian tahu, setiap hari lah, bukan hampir ya, pekerjaan saya 2 periode 2 jilid ya. Kalau biar kalian tahu aja, ini puntungnya banyak nih. pagi sampai sore atau sampai ya jam 7 lah, jam 6 jam 7 malam. Dari pagi itu saya mulung barang rongsok, khususnya yang paling gampang ditemuin mulung botol air mineral atau gelas air mineral. Itu untuk kebutuhan saya makan. Kalau dijual bisa, kalau penuh ya 1 karung bisalah dapat sekali makan ya 10.000 sampai 15.000. Alhamdulillah. Bentar merosot lagi celana. Ya itu tadi udah saya jelasin ya, kalau pagi sampai sore atau sampai jam 7 malam lah, itu mulung air mineral, botol air mineral atau gelas air mineral, itu untuk kebutuhan saya makan. Ya alhamdulillah, kalau rezekinya bagus dapatlah 1 karung. Kalau dijual itu bisa menghasilkan berapa? 10.000 sampai 15.000. Alhamdulillah saya bisa makan, berarti kan sehari sekali. Nah, kalau untuk kebutuhan ngerokok, kalau tidak dapat rezeki dari yang lain, ya saya mulung puntung kayak gini. Nanti saya bongkar lagi puntungnya, saya bongkar lagi, saya linting ulang, dapat terus. Alhamdulillah banyak kalau di pinggir jalan. Dapat lagi panjang tuh. Ya. Buat kebutuhan saya ngebul, ngerokok, saya bongkar dulu gitu. Ngapain gengsi ya? Kebanyakan kalau orang yang gengsi itu ujung-ujungnya apa? Kalau para pegawai atau pejabat ujung-ujungnya korupsi ya. Kalau pegawai, pejabat, kalau kebanyakan gengsi ujung-ujungnya korupsi atau ngutang pinjol atau ngutang rentenir. Tuh kalau gengsi para pejabat. Nah kalau orang biasa kegedean gengsi ujung-ujungnya nodong, nolong, ngerampok, nipu orang. Nah itu dosa semua yang dijalani, ya nggak? Dosa semua yang jalan. Mendingan kayak saya, ngapain gengsi, dapat terus puntungnya. Alhamdulillah lumayan banyak. Mendingan kayak saya mulung buat makan, terusnya mulung, maksudnya mulung barang rongsok buat makan, terusnya mulung puntung buat ngebul. Yang penting nggak merugikan orang, ya kan? Nggak ada tuh gengsi dalam hidup saya. Selama itu halal yang saya jalanin, nggak ada tuh gengsi. Justru saya malu kalau nggak halal. Apalagi kalau orang coba bisanya menghujat, bisanya cuma kerjaan cuma menghujat, padahal dirinya sendiri belum tentu benar. Aduh, malu harusnya kayak gitu. Sama amit dah, nggak dah. Ya, dapat lagi banyak ya, alhamdulillah. Jangan saya cuma menghujat, bentar. Ya lanjut, menghujat. Saya senang, saya bahagia dihujat. Saya susah dihujat. Dapat lagi.
Mana dia? Oh, ini dia. Dapat lagi. Saya minta pertolongan, minta bantuan, dihujat. Padahal dirinya sendiri, waduh, belum tentu benar jalanin hidupnya. Penuh dengan yang haram-haram umpamanya. Penuh yang gak berkah. Itulah. Susah kalau namanya hater ya hater. Repot bang kalau ngomong tentang moral manusia sekarang mah. Sekali lagi kalau bicara tentang moral manusia sekarang, repot. Melakukan dosa dia bangga, lucu kan? Melakukan apa yang dibenci sama Allah, dibenci sama Rasul, dia bangga. Seperti menghujat orang, menghina orang atau apa, itu kan hal-hal yang dibenci sama Allah, tapi mereka bangga dengan begitu, dengan menghujat orang. Dia bangga, tapi dia mengakui dia beragama, kan lucu. Dia mengakui dia beragama, tapi perilakunya hal-hal yang dibenci sama Allah. Sekali lagi ya, saya katakan, mereka ya siapapun itu yang jelas hater dapat lagi. Banyak dapat udah. Siapapun mereka yang jelas hater ya, yang sedang kau katakan, saya bicarakan ya. Mereka mengaku beragama ya kan, tapi perilakunya dapat lagi. Tapi perilakunya yang dia lakukan, apapun yang dibenci sama Allah, kan lucu. Menghujat orang dapat terus, alhamdulillah. Menghujat orang yang gak salah sama dia, menghina orang yang gak salah sama dia, itu kan perilaku yang dibenci sama Allah. Tapi dia ngaku beragama, kan lucu. Itulah manusia-manusia zaman sekarang penuh kemunafikan. Gitulah Pak. Engkau mau nyebrang nih. Oh, ini ada lagi puntung. Tuh, puntung lagi. Panjang men. Panjang. Udah banyak ini, udah lumayan. Bisa stok 2 hari. Melakukan riba, bangga. Kong nyebrang dulu Kong nyebrang. Aduh, maaf kalau gubrak-gubrak, bentar, merosot celana. Oke, lanjut. Melakukan hal-hal riba, dia bangga. Aduh, dapat lagi, alhamdulillah. Banyak udah. Dapat lagi. Mana sih? Nih. Aneh ya. Sama manusia zaman sekarang. Soalnya kenapa? Mereka, khususnya yang saya lagi bicara tentang si hater-hater ya. Mereka itu engkau yakinin orang-orang yang jarang atau bahkan mungkin nggak pernah buka kitab suci ya, entah itu tergantung agamanya mereka. Yang jelas mereka jarang sekali kayaknya membuka kitab-kitab sucinya ya. Jadi ya mereka bangga banget bisa menghina orang, merendahkan orang ya. Entah orang itu lagi bahagia tetap dihina, orang itu lagi susah tetap juga dihina. Alhamdulillah banyak orang lagi butuh bantuan juga dihina, dihujat. Tapi mereka ngakunya beragama, kan lucu dah pokoknya lah. Yang mereka jalanin belum tentu berkah, rezekinya yang mereka dapat belum tentu berkah. Alhamdulillah banyak.
Alhamdulillah banyak nih lagi. Kenapa? Kata ulama, ini kata ulama ya. Kalau orang model begitu biasanya, ntar dulu, mana sih untungnya? Oh ini dia. Satu, lagi, dua. Ini kata ulama ya. Saya mah hanya nerusin. Tiga. Biasanya tipe-tipe orang yang seperti itu, rezeki yang dia makan biasanya bukan rezeki yang halal, rezeki yang belum tentu rezeki yang berkah. Kalau orang tipe-tipe yang seperti itu, ya sekali lagi dapat banyak orang yang hobinya menghujat, menghina, itu biasa ini kata ulama, ya, bukan tipe-tipe orang yang makan rezekinya itu dengan halal, dengan berkah. Halal atau berkah itu kan macam-macam, bukan hanya mencuri atau apa ya. Tapi alhamdulillah panjang banget. Ini panjang tuh, panjang. Tapi dengan dia kikir, dia pelit sama Allah, rezekinya dia telan sendiri, dia tidak mau berinfak sedekah, itu nggak akan berkah. Dan orang-orang kayak gitu biasanya Allah memperlihatkannya ya begitu, hobinya hanya bisa zolim sama orang lain, mulutnya atau apanya lah, jarinya itu yang mereka lakukan biasanya selalu zalim, karena yang dia makan itu nggak berkah. Allah memperlihatkannya dengan caranya kayak gitulah. Aduh, merosot lagi, bentar. Lanjut. Ya, biasanya kayak gitu. Panjang. Tuh, panjang. Kayak gitu biasanya. Ini kata ulama loh. Ya, sekali lagi ini kata ulama. Orang yang memakan rezekinya nggak berkah, biasanya ditunjukkan sama Allah dengan cara ya seperti itu. Dia akan selalu melakukan perbuatan keji, zalim sama orang, nggak bisa ngeliat orang seneng, nggak bisa ngeliat orang, apalagi ngeliat orang susah. Itu ya, ngeliat orang seneng aja dia nggak bisa, apalagi ngeliat orang susah. Dia pasti zalim. Ngeliat orang susah sama dia malah dizolimi, dapat lagi, malah dizolimi sama dia. Ya dengan cara dihina, dihujat, direndahkan, kan gitu ya kan. Allah tuh maha adil loh, Tuhan kita tuh maha adil loh. Udah saya bilang jutaan kali, dan para ulama juga mengatakan. Ya Pak, ngonten Pak. Ngonten, dari mana Bapak? Ronda Pak. Oh, kayak gitu ya kan. Apalagi orang susah, orang lagi seneng aja dihujat, dihina, apalagi lagi susah, apalagi dia lagi butuh bantuan, pasti dihujat, dihina, direndahkan. Nah itulah tanda-tandanya Allah menunjukkan seperti itu, menunjukkan berarti orang-orang itu makan yang gak berkah. Setidaknya dia terlalu kikir untuk berinfak sedekah. Rezekinya dia diakui adalah rezekinya dia 100%, kan gitu. Padahal ini kalau bicara Islam ya, padahal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah jelas ada ya, surah Ali Imran ada, surah An-Nisa ada. Padahal Allah sudah mengatakan sebagian rezeki kita bukan milik kita, tapi 2,5%-nya, setidaknya 2,5%-nya itu adalah rezeki orang kaum duafa, kaum fakir miskin. Siapapun dia, nggak pakai terkecuali ya. Oh dia orang miskin tapi dia tengil apa, enggak. Allah nggak mengatakan begitu. Pokoknya dia duafa aja dapat lagi. Yang penting dia duafa.
Itu haknya orang duafa itu. Mau orang duafa itu tengil kek, mau orang duafa itu apa kek, yang jelas dia berhak untuk menikmati rezeki dari orang-orang yang lebih mampu. Terusnya anak yatim piatu yang miskin, bukan yang kaya. Kan banyak anak yatim piatu juga yang kaya raya, tinggalin harta sama orang tuanya. Ya kan, ini maksudnya anak yatim piatu yang miskin. Janda tua yang miskin, bukan janda tua tapi kaya raya, enggak punya hak. Tapi janda tua miskin, itu mereka berhak, nggak peduli. Ya Allah mengatakannya itu. Sekali lagi, dia seorang duafa tapi tengil, dia nggak berhak mendapatkan infak sedekah dari kita. Salah, Allah nggak mengatakan gitu. Yang penting dia duafa. Allah mengatakan yang penting dia duafa, itu dia punya hak gitu loh, untuk atas rezeki yang dapat lagi. Ya mana sih nih, ini dia tuh ya, atas rezeki yang kalian mampu ya, yang kalian dapat gitu. Ini sambil ngobrol aja nih, berapa jam nih, bodo amat lah, gue ngonten kan sambil mulung. Yang penting itu ya. Sekali lagi saya kasih tahu, aduh ini udah di pinggir satu ya, pinggir satu ya, ini tuh pinggir satu. Ini ininya nih, ini apa sih namanya, bendungan. Yang penting itu, yang penting dia duafa miskin ya, bagikan rezekinya kepada dia. Terserah dianya, si duafanya itu dapat lagi panjang, alhamdulillah. Mau dia duafa yang tengil kayak apa, Allah nggak membeda-bedakan itu. Yang penting dia duafa gitu. Ya lucu lah sama para hater lah ya, namanya hater, ngaku doang beragama ya. Saya bilang sekali lagi, ngakunya doang beragama, tapi perilaku sehari-harinya hobi menghujat orang yang lagi seneng, hobi menghujat orang yang lagi susah, hobi menghujat orang yang lagi butuh pertolongan. Lucu lah. Ya udah, ini banyak. Udah sekian dulu ya untuk semuanya. Udah kepanjangan mungkin durasi yang didapat. 1 lagi 2 lagi 3 dan masih banyak ke sononya. Udah, engkong tutup segitu aja ya. Ini engkong lagi bicara buat hater ya, bukan buat yang lain ya. Buat hater yang aku beragama tapi kelakuannya, hobinya cuma doyannya menghujat, mengkritik orang, padahal dia sendiri jalan hidupnya belum tentu benar. Gitu aja. Udah, selamat malam semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.